Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makan siang sambal belacan. Sudah makan, minum kopi. Saya Jayansah dari Oku Selatan, perwakilan dari SMP ITI Al-Kahfi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengikuti lomba pembuatan video mengajar inovatif, dan saya dalam kesempatan ini mengajar ilmu pengetahuan alam. Adapun materi yang bakal saya ajarkan adalah zat adiktif dan psikotropika. Lebih rincinya lagi, sub materinya adalah jenis-jenis zat adiktif dan psikotropika. Tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama untuk mengetahui jenis-jenis dari zat adiktif dan psikotropika. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis zat adiktif dan psikotropika. Yang ketiga, mampu menjelaskan dampak-dampak dari zat adiktif dan psikotropika. Adapun dalam pembelajaran ini kami memakai model pembelajaran ADLX Entroplek dengan langkah-langkah. Yang pertama, opener, proses pembuka dengan pengkondisian siswa, memberikan persepsi, berdoa bersama, terus selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang kedua, proses telaah, di mana telaah ini memberikan gambaran akan proses pembelajaran yang akan berlangsung dengan adanya pertanyaan pemantik dan gambar-gambar yang akan kami sampaikan. Yang kedua, eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, saya menggunakan strategi blended, yaitu dengan menggunakan stasiun-stasiun. Jadi saya bagi dalam beberapa kelompok. Nah, pada kesempatan ini saya membagi kelompoknya berdasarkan jenis makanan khas Oku Selatan, ya, meningkatkan pengetahuan serta didik akan keokuselatanan. Dan yang selanjutnya, stasiun-stasiun ini ada 3 stasiun. Stasiun yang pertama adalah stasiun literasi, di mana siswa membaca jurnal, membaca buku yang telah kami siapkan pada aplikasi Padlet. Terus selanjutnya mengisi LKPD. Di stasiun yang kedua, ini adalah stasiun klasifikasi. Jadi pembelajarannya adalah pembelajaran dengan pendampingan guru. Kami ulangi, pada bagian yang pertama, stasiun yang pertama, itu stasiun literasi, siswa belajar secara mandiri, membaca jurnal, membaca buku dari Padlet. Dilanjutkan dengan stasiun yang kedua dengan bimbingan guru. Di stasiun yang ketiga, yaitu stasiun kolaboratif. Di stasiun kolaboratif itu siswa membuat karya berdasarkan jenis-jenis zat adiktif. Jadi dia membuat karya di Canva. Setelah kegiatan eksplorasi dilanjutkan dengan kegiatan rumuskan. Jadi siswa membuat rumusan awal terkait dengan hasil penemuan mereka pada saat kegiatan eksplorasi. Setelah itu siswa menyampaikan dalam bentuk presentasi, masing-masing diberikan kesempatan untuk maju mengemukakan pendapat, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah itu mengambil kesimpulan awal pertama, dan kegiatan selanjutnya adalah aplikasi. Dalam kesempatan aplikasi ini kami menggunakan cara latihan soal untuk menilai bagaimana pemahaman siswa. Yang selanjutnya dilakukan dengan cara mengaitkan duniawi dan ukhrawi. Nah, dunia dan ukhrawi ini adalah memberikan gambaran terkait dengan materi yang disampaikan dengan kehidupan nyata. Sedangkan ukhrawi, di mana di awal di opener kami menginstruksikan siswa untuk membaca beberapa ayat Al-Quran tertentu untuk memberikan bayangan untuk refleksi.
Dan closer, pada bagian closer yaitu kami memberikan penjelasan materi selanjutnya dan juga mengapresiasi dan memberikan motivasi kepada peserta didik dan menutup dengan salam. Adapun penilaian-penilaian yang bakal kami lakukan, yang pertama penilaian secara formatif dengan cara persepsi, lisan secara langsung. Yang kedua dengan cara penilaian keaktifan saat bekerja. Dan yang ketiga, penilaian dengan sumatif pada saat proses aplikasikan. Itulah gambaran dari kegiatan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas yang akan saya ajar. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan cuplikan pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih, saya Eri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik, tetap semangat, terus belajar. Merdeka, Allahu Akbar. Oke, sekolah berdiri dulu. Yang seterusnya sekarang. Oke, ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik, tetap semangat, terus belajar. Merdeka, Allahu Akbar. Oke, baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita dulu ya. Cikal. Ini. Kemana cikal? Sakit apa? Kaki yang berat. Kita doakan semoga lekas sembuh ya, bisa kembali belajar seperti biasa. Meja. Oke. Tepuk bahunya, sahabatku. Ingatkan aku. Jika aku ngantuk. Bangunkan aku. Sahabatku. Jika aku terasa lemah, kuatkan aku. Sahabatku. Jika aku cemberut, beri aku senyuman. Terima kasih sahabatku. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba kita kunci pimpin doa. Kita berdoa, apakah kedua nama guru dan mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah. Alhamdulillah hari ini ya kita lanjutkan pembelajaran kita tentang zat aditif ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu kalian nanti akan memperjelas ya pengertian dari zat aditif dan jenis-jenisnya. Yang kedua mengelompokkan jenis-jenis dari zat aditif. Yang ketiga menganalisis dampak dari zat-zat aditif yang akan kita pelajari. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya minta Nadia membacakan Al-Baqarah ayat 95 beserta dengan artinya. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Oke, silakan. Nah ya, nanti kedua ayat ini memiliki korelasi dengan pembelajaran yang akan kita pelajari ya. Nah hari ini kita tadi sudah sampaikan kita akan belajar apa ya. Tapi sebelumnya saya mau ngecek dulu ya. Kalian sudah pernah mendengar istilah zat aditif? Nah, ada yang tahu apa itu zat aditif? Boleh angkat tangan ya, boleh silakan. Zat aditif adalah zat yang membuat seseorang merasa Oke, betul ya. Dan yang terus untuk kita yang sudah menjelaskan ya.
Itu jadi zat adiktif itu ya dapat menyebabkan terjadinya kecanduan. Ini gambar pertama. Apa yang saya lihat di sini dengan orang yang ada di gambar ini? Apa? Putus asa, terus stres. Apalagi? Kurang makan. Ya. Kurus ya. Makannya cukup ya. Nah, kita bandingkan sama yang kedua. Apa yang kamu lihat di sini? Soleh, terus sehat, apalagi ceria, ya. Ini dua gambar yang memperlihatkan dampak dari penyalahgunaan zat adiktif yaitu narkotika dan psikotropika. Kita bakal belajar hari ini, ya. Ustaz bakal bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Ini sudah terbagi kelompoknya, tapi hari ini ada sedikit berbeda. Ustaz pengen nama kelompoknya nama makanan khas Maluku Selatan. Oke, Ustaz bagi dulu, silakan kelompok 1 ambil. Kelompok 2, kelompok 3. Kedua dalam mengeksplorasi yang ada di sini ya. Jadi silakan dijawab sesuai dengan stasiunnya masing-masing. Ya, baca berdasarkan buku yang ada di sekolah kita. Ya. Oke, sudah siap? Sudah siap. Kalau sudah siap, kita mulai 10 menit pertama. Silakan jangan masing-masing. Ya. Oke. Sekarang coba kita lihat. Ini penjelasan di gambar ini. Ini ada beberapa gambar ya. Terus sampai habis? Ya. Nah sekarang yang kedua, coba dari beberapa gambar itu yang merupakan jenis dari narkotika. Yang mana? Coba. Narkotika. Oke, silakan. Tadi ada api-api dan sekarang silakan mengapi dulu yang ada di nomor kerja kamu ya. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan bergeser. Lagi 10 menit lagi. Oke, duluan. Silakan, kamu sudah baca ya? Di bawahnya silakan tuliskan. Langsung di bawah tuliskan zat adiktif apa yang kamu pilih. Baiklah, kita lanjut lagi ya. Kalian sudah mengerjakan tadi eksplorasi mulai stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. Nah, jadi masing-masing sudah memiliki pengetahuan. Ada yang ingin bercerita apa saja yang sudah dilakukan selama kegiatan tadi? Katakan yang mau. Oke, Nadia silakan. Lebih banyak Oke, dapat negatif tentunya. apalagi sejenis sama narkotikanya. Ya, nama-nama jenis. Oke, kita dialog untuk Nadia. Ya, sudah memiliki gambaran yang tentang zat adiktif. Dan sekarang saya mau tanya, kira-kira zat-zat adiktif ini kenapa dia menjadi sangat berbahaya bagi kita yang akan konsumsi? Yang bisa jawab? Oke, Indonesia. Karena bisa membuat kita. Oke, dialog untuk apa? Oke, nah selanjutnya kita akan presentasi ya. Hasil karya kalian semua sudah dikirim ya ke dia. Kelompok berpikir
penggon, gula aren, dan ikan buas. Sebelum kita presentasi ya, sudah capek? Capek belum? Oke, sekarang berdiri dulu. Berdiri. Geng. Terus kalau Ustaz bilang dah, kalian dah. Hidup sehat. Hidup bahagia. Oke, ulang. Silakan kelompok gula aren. Ini narkotika dan dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat yang dapat membangun kesehatan dan kesehatan. Yang kedua ada ekstasi. Yang ketiga ada kokain. Yang keempat ada sabu-sabu atau lagi. Bagaimana cara mencegah narkotika? Bisa meningkatkan diri dengan Allah, lebih banyak ibadah. Terus kita juga bisa menjaga pergaulan serta berolahraga. Sekian dari sudah kami menjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok gula aren. Oke, bisa kita mulai? Ya. 1, 2, 3. Peringkat pertama ada Putri, kedua Nazibah, ketiga Nadia. Oke, kita beri aplaus untuk Nazibah. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari zat aditif yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah zat aditif yang non narkotika dan psikotropika, salah satunya adalah rokok. Di sekitar kita masih banyak orang yang rokok. Padahal rokok itu ada beberapa kerugian yang bisa kita alami. Yang pertama, kerugian kesehatan. Nah, sekarang kembali kita tadi sudah dibacakan ya dalam Al-Baqarah 195 di salah satu potongannya, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Artinya di situ bisa kita simpulkan bahwa zat-zat aditif ini adalah zat yang membahayakan tubuh kita. Ada yang bisa menyimpulkan dari semua kegiatan pembelajaran kita. Oke, silakan tadinya. Ya. Oke, jadi banyak sekali dampak ya, yang luar biasa. Simpulan dari bisa dia plus terbaik 1 itu bukti. Jadi kita harus untuk terus selanjutnya penampilan presentasi terbaik tadi adalah kelompok berapa yang satu banyak. Coba misalnya gula aren. Kita belum. Selanjutnya peserta teraktif. Peserta teraktif kita beri proses kepada Talita. Oke, nah, makasih ya. Minggu depan kita akan melaksanakan asesmen. Ya, belajar di rumah mulai dari awal ya, peserta teraktif ini ya, persiapkan. Tentunya tidak ada kesuksesan tanpa persiapan yang lebih matang. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah kita akhiri pembelajaran ini. Saya tutup terlebih dahulu. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran tadi yang saya dapatkan adalah saya dapat mengenal tentang zat-zat adiktif.
tentang apa itu narkotika, terus apa itu psikotropika, lalu dapat mengenal banyak zat-zat yang berbahaya serta zat-zat yang non narkotika. Yang menarik dari pembelajaran tadi, saya dapat belajar dengan cara yang saya sukai, seperti sembari bermain quizzes, lalu membuat poster dari Canva dengan kreatif dan menarik lah. Sehingga saya tuh sambil membuat hal yang saya sukai dengan sembari belajar. Oke.